Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang sudah berada di dalam bulan Ramadan yang ke-8. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesabaran dan kekuatan untuk menjalani Ramadan ini. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan puasa, dan puasa di dalam semua definisinya mengandung makna al-imsak atau menahan diri, sehingga puasa ini memang memiliki dimensi-dimensi al-imsak. Kita tahu bahwa puasa Ramadan sangat erat hubungannya dengan perkara-perkara sosial, sehingga kita diam saja di dalam puasa itu sudah bernilai ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW hingga memberikan apresiasi yang sangat kepada orang yang berpuasa meskipun hanya berbaring saja, meskipun tidak melakukan apa-apa. Makanya beliau mengendikan anfasukum fihi tasbih wa naumukum fihi ibadah, bahwa nafasmu ketika berpuasa dinilai sebagai tasbih dan tidurmu saat berpuasa dinilai ibadah. Sehingga ketika seseorang berpuasa bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak tatanan sosial, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu hal yang sudah sangat baik. Meskipun di dalam Ramadan kita juga diperintahkan untuk beramal sosial seperti it'amul masakin, memberikan makan kepada orang miskin, bersedekah, berinfak, berzikir, dan lain-lain. Tetapi jangan sampai seseorang yang berpuasa hanya karena mengejar kesempurnaan ibadah puasa, tetapi lalai terhadap perkara-perkara yang sesungguhnya itu bisa merusak tatanan sosial. Maka kita sebenarnya dapat menjumpai ada orang yang puasa tapi mencela, sholat tapi mengumpat, zikir tapi mencibir. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ini, hal-hal yang destruktif terhadap perkara sosial, mereka adalah orang-orang yang kehilangan makna puasa itu sendiri, yaitu al-imsak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita untuk bisa menahan diri dan melatih penahanan diri ini melalui puasa. Ada suatu kisah yang sangat menarik yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa suatu saat Abu Dzar, sahabat Nabi yang dekat ini, bertanya kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal, kira-kira apa amalan yang paling utama wahai Rasulullah? Dari perbincangan antara Rasulullah dengan Abu Dzar Al-Ghifari ini dijumpai bahwa amal-amal yang utama antara lain yaitu beriman kepada Allah, berjihad di jalan Allah, membebaskan budak-budak, dan membantu pekerjaan seseorang yang sedang kesulitan dalam pekerjaannya. Lantas mendengar penjelasan Rasulullah itu, Abu Dzar Al-Ghifari menimpali, bukankah engkau tahu kondisiku wahai Rasulullah, bahwa aku ini lemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Lantas Rasulullah membalas, takufu syarraka ala ghairika. Kita diperintahkan juga untuk menahan diri dari perbuatan jelek kita kepada orang lain, fa innaha shadaqatun minka ala nafsi, maka itu akan bernilai seperti sedekah dari dirimu untuk dirimu. Sehingga takufu syarraka ala ghairik, bahwa kita menahan diri dari kerusakan-kerusakan dan kejelekan yang kita punya kepada orang lain, itu sebenarnya memiliki kontribusi yang nyata bagi kehidupan sosial. Sehingga spirit al-imsak di dalam puasa ini benar-benar bisa kita dapatkan. Karena banyak fenomena-fenomena ini, maka Rasulullah SAW berkata bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Karena memang kebanyakan dari manusia, dan mungkin kita berada di dalam golongan ini, itu hanya berpuasa
berpuasa hanya berpuasa perut dan berpuasa di bawah perut, al-imsak anil muftirat, tetapi kita lalai terhadap apa-apa yang bisa menyakiti orang lain, dan itu tidak kita cegah saat berpuasa. Sehingga para ulama memunculkan terminologi yang sangat bagus bahwa al-imsak di dalam puasa ini adalah puasa atau as-saum anil jawarih was-saum anil jawanih, bahwa puasa ini tidak hanya berpuasa anil muftirat, tetapi anggota badan kita semuanya juga hendaknya berpuasa untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mata kita berpuasa, tangan kita berpuasa, hati kita berpuasa, telinga kita berpuasa. Sehingga al-imsak di dalam dimensi puasa ini ada al-imsak an-nafsi, yaitu al-imsak yang bersifat individual. Tetapi juga ada dimensi al-imsak anil istimai atau al-imsak al-istimai, bahwa puasa ini juga melatih kita untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, sehingga puasa yang kita jalani ini tidak melahirkan kejumawaan kita terhadap ibadah kepada Allah, lantas kita semena-mena menyakiti hati orang lain. Karena kita dalam berusaha untuk menjadi baik tidak perlu untuk merasa paling baik, kita berusaha untuk menjadi soleh tidak perlu untuk merasa menjadi paling soleh. Karena semua amal ibadah manusia ini dinilai tidak dari apa yang sedang dilakukan, tetapi dinilai nanti endingnya seperti apa. Makanya para ulama bilang amal manusia itu laisa bi'atibari hadirihi wa innama bi'atibari khawatimi a'malihi, bahwa ending manusia itu tidak ditentukan dari apa yang sedang ia kerjakan sekarang, tetapi bagaimana atau amal-amal baik apa yang ia kerjakan di ujung hidupnya. Sehingga dari sini semoga puasa kita menjadi hal yang dapat mencegah kita dari perbuatan buruk kita kepada sesama, dan tidak malah menimbulkan rasa jumawa kita atas sesama. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikamnya mengatakan bahwa al-ma'siyah awrasat zillan wangkisaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbar, bahwa kemaksiatan yang melahirkan rasa rendah diri, melahirkan rasa ketawaduan itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan rasa besar diri. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri. Semoga amalan puasa kita menghantarkan kita kepada kekhuduan dan kekhusyuan, dan bisa mencegah kita dari perbuatan-perbuatan destruktif secara sosial, menyakiti hati orang lain, sehingga amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.